Oke, sebelum pembelajaran pada malam hari ini kita mulai, silakan untuk alat yang tidak dibutuhkan bisa dimasukkan dulu. Silakan keluarkan alat tulisnya masing-masing, buku dan pulpennya. Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali untuk bisa menuntut ilmu, yang dimana menuntut ilmu adalah kunci kesuksesan kita di dunia maupun di akhirat. Bagaimana kabarnya anak-anak pada malam hari ini? Baik, Pak. Oke, sebelum pembelajaran pada malam hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Hasan dulu ya. Ali, Hadir. Ibad, Wildan, Majid. Dir. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Dir, Pak. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, minggu kemarin Bapak telah memberikan pembelajaran terkait bagaimana akidah kemudian tauhid, di mana tauhid adalah mengatakan bahwa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan dan lain sebagainya. Pada pagi hari ini Bapak ingin memberikan pembelajaran kepada kalian semua tentang bagaimana syirik dan bahaya syirik itu sendiri. Sebelum masuk pembelajaran, Bapak ingin memberi sebuah informasi terkait bagaimana apakah pembelajaran ini dan output dari pembelajaran ini, yaitu di mana siswa itu dapat menjelaskan definisi syirik secara bahasa dan istilah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan juga yang termaktub dalam buku ajaran Al-Islam dan Muhammadiyah secara tepat. Kemudian siswa mampu membedakan antara syirik akbar dan juga syirik kecil, yaitu syirik asghar, serta bagaimana memberikan contoh-contoh dari masing-masing syirik itu sendiri. Dan yang ketiga adalah siswa dapat mengidentifikasi fenomena TBC. Harusnya orang Muhammadiyah tahu ini tahayul bid'ah khurafat, di mana dengan sekitar kita sebagaimana bentuknya penyimpangan, mungkin dari tempat asal kalian tinggal ada bentuk penyimpangan, maka nanti outputnya kita akan bedah seperti itu. Oke, sebelum masuk lagi, Bapak ingin kalian melihat gambar ini. Ada yang bisa menjelaskan ini gambar tentang apa? Mau makan apa? Mau makan, makan apa? Ini ya, karena ada pisang, terus karena ada apa itu kayak buah-buahan, dan itu bentuk persembahan. Ada yang tahu? Persembahan. Ya, betul, persembahan. Dan seperti ini harusnya seseorang ini pasti di depannya menyembah sesuatu. Dan kayak gini, seperti ini biasanya dari kedua orang ini ingin sekali meminta atau mengharapkan sesuatu kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala, meminta selain kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana bentuk dari gambaran ini yang disebut dengan syirik. Pengertian syirik, saya dilihat bahwa syirik secara bahasa itu sekutu, atau dalam artian bahwa menyekutukan, atau juga bisa disebut dengan ta'abudu al-lihan, yaitu menganggap Tuhan itu lebih dari satu, di mana syirik itu menganggap bahwa Tuhan itu lebih dari satu, dan juga menganggap bahwa pertolongan itu bisa melalui selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara istilah syirik itu sikap atau perbuatan yang dimana mengakui adanya Tuhan selain Allah atau menyebutkan Allah dengan sesuatu, yaitu dimana kita menduakan Allah, bahwa harusnya kita itu tidak boleh menduakan Allah. Bahkan di Pancasila pun nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa, dimana Tuhan itu Esa, yaitu Tuhan itu hanyalah satu. Kemudian syirik itu merupakan dosa besar dalam Islam bertentangan dengan tauhid, atau yang dimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyekutukan Allah itu berarti telah melakukan pelanggaran besar terhadap akidah dan menzaliminya diri sendiri. Terus ayat tentang syirikan, mungkin
saya minta Mas Wildan bacakan artinya saja. Al-An'am ayat 100. Monggo. Dan mereka orang musyrik menjadikan jin sekutu-sekutu Allah pada diri Allah Subhanahu wa taala yang mensifatkan jin-jin itu. Dan mereka berbohong dengan mengatakan Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan tanpa dasar pengetahuan. Maha si Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka kagumi. Ya, terima kasih Mas Wildan. Di ayat ini kita bisa melihat bahwa mereka orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat syirik itu disebut musyrik, yaitu menjadikan jin. Jin itu adalah ciptaan Allah, di mana sekutu-sekutu Allah. Menjadikan jin itu menjadi sekutu-sekutu Allah, padahal Allah itu menciptakan jin-jin itu, dan mereka berbohong dengan mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak-anak laki-laki dan anak perempuan tanpa dasar pengetahuan. Dan juga Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan. Terus ada sudah dijelaskan tentang pengertiannya, bagaimana pengertian syirik itu sendiri, bagaimana ayat yang menyebutkan tentang syirik, kemudian dosa apa yang diperbuat. Kemudian ada macam-macam syirik, yaitu syirik besar, al-akbar atau syirik kecil, al-asghar. Kalau akbar itu bisa disebut dengan syirik jari. Biasanya kalau syirik kecil itu biasanya disebut dengan syirik khafi. Pengertian dari syirik besar itu sendiri, yaitu adalah yakini adanya Tuhan selain Allah dan menyembahnya. Contohnya menyembah patung dan berhala. Kita bisa melihat kisah bapaknya Nabi Ibrahim, namanya Azhar, di mana beliau membuat patung-patung itu untuk bisa disembah, untuk bisa dimintai pertolongan. Kemudian Nabi Ibrahim di mana beliau sudah mendapatkan wahyu tentang keislaman itu sendiri, beliau menentang pemikiran ayahnya sendiri dengan menghancurkan patung-patung itu sendiri. Kemudian menganggap benda itu seperti matahari, hewan atau pohon itu memiliki kekuatan ilahi. Ini berpikiran bahwa sesuatu benda, pohon atau bahkan keris, kalau kita tahu itu mempunyai kekuatan untuk bisa memberikan pertolongan kepada kita, dan juga meminta pertolongan kepada selain Allah sebagai Tuhan. Perbuatan ini menyebabkan rusaknya akidah dan bisa menghapus seluruh amal mereka. Kemudian syirik kecil atau syirik khafi, di mana syirik kecil ini perbuatannya menyekutukan Allah secara tidak langsung. Biasanya berkaitan dengan niat ibadah dalam ibadah. Biasanya kalau kita, Bapak ingin memberikan contoh seperti ketika kita sholat, tetapi kita ingin dilihat perempuan lain karena ingin dipandang bahwa kita itu adalah seorang yang Islam banget atau seorang yang soleh dan soleha, dan itu biasanya disebut dengan syirik kecil atau bisa kita sebut dengan riya, dimana yaitu beramal bukan karena Allah tetapi ingin dipuji oleh manusia. Contoh yang bilang tadi dalam ibadah, riya sedekah, kemudian riya dalam berbagi, riya dalam penampilan atau pakaian. Dan selain riya, sifat ujub atau bangga diri, atau menyombongkan diri sendiri, atau bahkan memamerkan hal yang harusnya tidak dipamerkan. Takabur, sombong juga dapat merusak keikhlasan seorang dalam beribadah. Oke, Bapak, setelah dari penjelasan dari tadi tentang pengertian, kemudian tentang macam-macam syirik, kemudian ayat yang menyebutkan tentang syirik itu sendiri, Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian. Dan nanti Bapak silakan dijawab ya, masing-masing semua saya beri, Bapak beri kertas nanti silakan dijawab. Jawab saja. Tulisannya ya. Iya Pak. Bapak beri waktu 5 menit. Monggo. Silakan dibaca nanti macam-macam syirik apa, kemudian bagaimana cara menghindari perbuatan syirik. Terus sebutkan contoh perilaku syirik dalam kehidupan syirik.
Jadi Bapak tunjuk silakan dijawab masing-masing ya. Ya. Oke, sudah. Silakan. Silakan masing-masing ada yang mau menjawab dulu atau Bapak tunjuk. Ayo Pak. Mas Haji dulu ya. Apa saja macam-macam syirik? Macam-macam syirik ada dua Pak. Syirik kecil dan syirik besar. Syirik akbar dan syirik asghar. Mungkin bisa menjelaskan penjelasan masing-masing. Jadi kalau syirik besar itu menyebutkan Allah, maksudnya banyak. Kalau syirik kecil itu menyembah hal-hal yang di luar nalar. Ya, Bapak jelaskan dikit lagi. Kalau syirik besar biasanya apa berkaitan dengan menyembah yang dimana benar-benar membutuhkan selain Allah, minta pertolongan selain Allah. Dan juga syirik kecil itu biasanya berkaitan dengan ibadah atau dimana syirik-syirik yang dimana bukan menyebutkan Allah tetapi hanya menyebutkan diri sendiri. Nomor dua, ada yang mau jawab bagaimana cara menghindari perbuatan syirik? Dengan memperkuat akidah. Nah, betul. Akidah dan adalah nomor satu. Karena kan minggu kemarin Bapak kan sudah menjelaskan tentang bagaimana tauhid itu, terus bagaimana akidah itu harus diterapkan. Ya, terima kasih Mas Aldi. Nomor tiga, hibah. Sebutkan contoh perilaku syirik dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku syirik di sekitar rumah atau di sekitar sini mungkin Memasang sesaji. oh ya, ini kayak gimana Mas? Ya dari bapaknya atau Tetangga di depan rumah memasang sesaji. oh ya. Oke, terima kasih. Itu semua contoh-contohnya banyak. Bahkan kecil riak pun, bahkan kita pun tidak merasa bahwa kita melakukan syirik itu sendiri kayak riak, meminta kabur, sombong dan lain sebagainya. Oke, kesimpulan pada malam hari ini bahwa perbuatan menyebutkan Allah itu dengan sesuatu yang lain baik dalam keyakinan, ibadah maupun perbuatan dalam ajaran Islam, syirik termasuk dosa yang paling besar karena bertentangan dengan prinsip tauhid yang menegaskan bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Syirik dapat dibagi menjadi dua, yaitu syirik besar dan kecil. Selain dalam bentuk tradisional seperti menyembah berhala atau meminta pertolongan kepada selain Allah, syirik juga dapat muncul dalam kehidupan modern melalui praktek-praktek yang seperti percaya ada jimat, kalung, dan mendatangi dukun dan lain sebagainya. Oke, terima kasih pada malam hari ini atas perhatiannya. Mungkin dulu itu sekian dari Bapak. Mari kita tutup pembelajaran pada malam ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.